Para remaja Katolik yang terkasih, saudara-saudara dan saudari-saudari yang terkasih, Injil hari ini bercerita tentang sesuatu yang tepat untuk kita sebagai orang muda, sebagai remaja Katolik ya. Jadi pertemuan pertama, saya yakin kalian sudah rata-rata mencoba untuk menghafal ya, kan pesannya kemarin ya, betul ya, menghafal tata urutan kitab suci kan? Atau ada yang memang belum menyentuh kitab suci ya? Mana yang kemarin tuh katanya enggak pernah ke gereja tuh karena enggak bisa ke gereja, mana? Masih kan? Mana ya? Oh ya, udah bisa ke gereja? Belum ya? Padahal gereja di depan rumahmu tuh situ tuh. Itu tuh ada kapel setengah 6, kamu jalan kaki jadi di situ. Jadi itu ada misa setengah 6. Kalau misa harian di Kuskupan, tidak salah dekat rumahmu sini kan? Karena ya memang ada orang-orang itu baik tapi tidak memberikan kesempatan orang untuk ke gereja, kan aneh. Ada juga orang kayaknya kurang baik, tapi dia malah memberikan kita kesempatan untuk ke gereja misalnya. Nah terkadang memang di dunia ini nih ada yang aneh-aneh begitu. Jangan-jangan bapakmu itu mungkin suka mabuk, mungkin ya. Kita lihat malas berdoa, tapi hari Minggu dia mengingatkan kita, nak ke gereja ya, mungkin ya. Atau bisa jadi mamamu rajin doa tiap malam, tapi pas ke gereja udahlah, kan bantu mama. Jadi ada orang yang kelihatannya baik, tetapi dia tidak memberikan kita kesempatan untuk ke gereja. Ada orang yang kurang baik, ya kurang baik maksudnya perilakunya, tapi dia memberikan waktu seluas-luasnya untuk kita ke gereja. Makanya baik dan kurang baik menurut kita itu tidak bisa ditentukan oleh perbuatan, tetapi ya juga harus dibarengi dengan iman. Nah, kalau Rasul Yakobus bilang iman tanpa perbuatan itu pada hakikatnya mati gitu. Jadi misalnya kita ini beriman, oh saya Katolik tapi tak ke gereja, itu hakikatnya mati. Atau dia rajin ke gereja tapi perbuatannya yaitu tidak mencerminkan sebagai pengikut Kristus. Perbuatannya bukan kasih, perbuatannya jahat. Nah itu sama juga. Tetapi beda kualitasnya. Pastilah orang yang rajin ke gereja itu akan bertobat ya. Karena kalau kita datang ke gereja kan, seperti ibadat dan misa Katolik itu kan semua dimulai dengan saya mengaku kan. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Pastilah kalian ini ya, waktu pertemuan pertama mencoba untuk membaca kitab suci. Ada yang ingat, ada yang pulang ke rumah ya. Padahal kitab suci sekarang ada di handphone kan. Ada di handphone kan? Tinggal download kan? Katolik atau misalnya apa ya. Jadi kitab suci sekarang itu udah ada yang kitab suci virtual. Nah, mengapa kalian sulit membaca kitab suci? Yang pertama, karena memang ada kuasa kemalasan. Jadi kuasa kemalasan itu kuasa yang selalu ingin membuat kita malas begitu. Misalnya saya tiap pagi itu harus bergumul dengan diri saya sendiri untuk datang misa harian pagi jam 5. Bangunnya udah jam 4. Tapi ada suara yang membisikkan, oh belum, enggak terlambat. Nah, ya memang begitu. Nanti, oh belum, masih jam 4 lewat 5 menit. Oh belum, masih jam 4 lewat. Nah ini pergumulan yang harus kita ya. Begitu juga nanti kalau misalnya kalian mau datang ke gereja hari Minggu. Pergumulan apa yang akan kalian hadapi? Ya itu tadi. Misalnya jam 6 sore kan malam Minggu sudah dianggap misa hari Minggu kan. Sabtu sore atau malam Minggu kan untuk kita ngumpul, main-main HP. Ya.
Udahlah 5 hari belajar, sekolah, hari Sabtu juga, ya kan, masih ada ekskul, misalnya ya. Masa malam kita ke gereja, besok jalan hari Minggu. Hari Minggu kan mulai jam 5:30 udah ada misa di kapel ini ya. Atau gereja-gereja, 8 gereja paroki itu jam 6 itu rata-rata. Ya. Kalau kalian sini area kan tidak jauh. Kalau tidak di BMJ, MRPD, Katedral kan? Atau GB kan? Ya. Atau pergi ke Keluarga Kudus. Ya hanya satu gereja saja yang tidak misa di jam 8. Tapi dia ada misa di jam 6 sore. Jam 8. Dia hanya misa di jam 8 MRPD. Yang lainnya jam 6 dan jam setengah 7. Kalau kita pergi ke Tanjung Hulu jam setengah 7. Kalau di Sianton jam setengah 7. Ya. Kalau kita pergi ke Sisilia sama dia jam 6 kalau tidak salah. Nanti ada mulai itu suara, masih ada misa kedua katanya. Nah, misa kedua kan jam 8 ya kan? Atau jam setengah 9. Di ujung-ujung mulailah main game lagi kan? Asik nonton YouTube, TikTok, scroll. Nggak tahu scroll tuh, sekali scroll 1 menit. Kita scroll udah berapa kali scroll loh. Apalagi kalau TikToknya lucu. Tiba-tiba udah habis waktu jam 8. Udahlah nanti ada misa jam 4 sore sekarang kan? Di beberapa gereja jam 4 sore untuk ini ya. Dulu memang belum ada misa jam 4 sore itu, baru ya setahun lebih inilah diterapkan. Karena ya, kalau dulu itu misa dimulai jam 5 sore Katedral, lalu setengah 6 tuh di GB. Nah, nanti jam 6 di MRPD, nanti jam 7. Nah, udah jam 4 sore. Ya kan? Mulai lagi megang handphone tuh. Scroll. Aduh, lewat jam 4 enggak jadi nih. Oh, masih ada misa katanya. Jam berapa misa tuh? Ya kan? Oh, mungkin ada jam 6 sore nih. Ya memang ada, misalnya MRPD kan yang sore-sore itu kan. Katedral. Ya. Nyantai dulu, nonton dulu drakor. Ujung-ujung udah jam 7. Lewat. Akhirnya lewat dah ke gereja. Nah, kawan-kawan yang terkasih dalam Yesus Kristus, surat kepada orang Ibrani ini ya, ini mengungkapkan pergumulan kita ya, melawan dosa ya. Kamu belum sampai mencucurkan darah. Jadi pergumulan kita ini belum sampai mencucurkan darah ya. Kalau orang di daerah RRC sana untuk datang ke gereja itu, kalian dilarang ke gereja kalau belum berumur 17 tahun. Dia wajib memiliki KTP. Nanti ada penjaga di situ ngecek. Kalau punya KTP, silakan masuk gereja, tapi memang sangat dibatasi. Kalau yang masih seperti ini dilarang ke gereja. Disuruh pulang ke rumah. Kalau di RRC. Jadi jangan kamu pikir ya jadi orang Katolik di RRC itu nyaman. Ya. Nah, kalau di Taiwan terbalik. Di Taiwan gereja banyak ditutup, ya, karena sudah tidak ada penghuninya lagi, jemaatnya, bukan tidak ada penghuninya ada ya. Ya, karena apa? Karena materialistis. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu cari duit terus. Cari duit. Karena apa? Nanti kalau tua bisa masuk panti jompo, diurus orang kalau ada duit kan. Jadi materialistis ya. Ekonomisme. Hati-hati ya, mengukur sesuatu dengan duit. Gereja kan 1,5 jam, belum pakai Gojek, Grab, Maxim, Oplet. Masih ada yang pakai Oplet ya? Nggak ada ya. Belum bensin lagi nih. Atau ngayuh sepeda. Lebih bagus jaga toko, 1 jam bisa dapat ratusan ribu, dan sebagainya. Apalagi yang misdinar, ngapain jadi misdinar? Capek dah. Salah dimarah. Ya kan? Ya memang itu tantangan, challenge, pergumulan. Di tempat ini juga kalian bergumul. Hari ini mau ikut enggak ya? Ya kalau misalnya Bu Depi tidak tegas, yang enggak ikut nanti ada diberikan pengajaran ya. Nah, di surat kepada orang Ibrani ini menjelaskan ini. Tapi saya yakin dan percaya Bu Depi dengan kasih lah.
Nah, jadi persoalannya di situ, ya. Para remaja Katolik yang terkasih, bergumul. Ya. Kalian bergumul dengan diri kalian nih. Apalagi remaja nih kan dari transisi anak-anak. Masih anak-anak kalian. Jadi kalau kalian ini dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi tidak ada yang boleh melakukan tindakan-tindakan. Jadi kalau kalian dilecehkan, pelecehan itu harus ingat lapor ke polisi. Polisi harus tanggapi itu. Mohon maaf misalnya ada yang megang pantat, megang payudara dan sebagainya, itu lapor. Kalau di sekolah lapor dengan guru. Tapi kalau sudah 3 kali dilakukan seperti itu, ya bisa lapor ke polisi karena ya mungkin ada pembinaan lebih spesifik. Ya. Pelecehan itu bukan hanya dilakukan oleh berbeda lawan jenis. Mungkin gurau-gurau yang tidak senonoh misalnya ya. Maklumlah kan udah ada pertumbuhan kan. Tiba-tiba ya tidak bisa. Semua kalian itu ya. Sekarang ini kan ada Undang-Undang Perlindungan Anak. Ditambah lagi tidak boleh kita melakukan bullying fisik. Terserah orang mau gemuk kah, mau rambutnya pendek kah, mau dia ya hitam kah, putih kah, pokoknya tidak boleh ada bullying fisik itu. Semua manusia itu diciptakan sama di hadapan Tuhan. Ya terserah dia. Tapi kalau di sekolah kan diatur, ya kan? Diatur oleh sekolah. Yang dimaksud diatur ya pakai baju yang sopan, pantas, layak, ya. Kemudian yang perempuan, yang laki-laki, ya wajib tidak berambut panjang dan sebagainya, ya kan? Nah di sekolah kita diatur, dihajar. Tetapi untuk yang lain-lain itu tidak boleh. Ya. Misalnya cowok ngintip misalnya. Ya, itu pelecehan seksual. Jangan dianggap sepele. Ya. Ada penyakitnya itu. Ya. Keseringan mengintip. Ya. Jadi kalau di sekolah-sekolah dulu sebelum ada ya, zaman-zaman kami sekolah dulu, waduh. Bahkan yang mengintip nih oknum membuat lubang. Ya tapi hanya diselesaikan begitu saja. Kalau sekarang itu bisa disampaikan kepada pihak yang berwajib. Begitu juga orang tua kalian ya, tidak boleh sembarang. Walaupun anak sendiri, kalau mau mencium, pencium yang bukan yang daerah-daerah yang sensitif. Ya kan? Mau paman kah, mau siapa kah, ya kan? Ya, kalau mencium kening wajar ya, tanda sayang ke anaknya kan. Misalnya ya, tapi tidak bisa. Paham ya? Tidur pun harus terpisah dari orang tua. Masih ada yang tidur dengan orang tua nggak? Hah? Masih? Hah? Masa sih SMP masih? Ya, sampai SD lah, cukup lah. Senang sih memang kalau mau ini ya. Nah, jadi surat kepada orang Ibrani ini ya memberikan pengajaran kepada kita ya. Janganlah kamu lupa akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Ya. Hai anakku, janganlah meremehkan didikan Tuhan. Nah ini, janganlah meremehkan didikan Tuhan. Jadi didikan Tuhan itu tidak boleh diremehkan. Kalian belajar agama dari PG, TKA, TKB, SD, SMP ya. Nanti SMA, kuliah pun ada 1 semester kuliah agama. Jadi didikan Tuhan itu jangan diremehkan. Jadi ajakan Tuhan, undangan Tuhan untuk ke gereja itu jangan diremehkan. Tuhan mengundang kita setiap waktu, setiap saat untuk memuji dan memuliakan namanya. Ya bangun tidur langsung doa. Doa Bapa kami, Salam Maria, kemuliaan, nanti berkembang jadi doa spontan yang lainnya. Ya. Kalau di doaku ini lengkap dengan 5 mada bakti ya. Jadi kalau yang belum punya mada bakti atau doaku, atau kalau memang mau yang digital itu di e-Katolik itu ada. Lengkap doanya ya. Dulu saya kalau sebelum ulangan atau sebelum apa tuh ke gereja, nanti saya doa pribadi atau doa untuk sukses dalam belajar.
Jadi para remaja Katolik yang terkasih, ya, kalian ini lagi bergumul dengan diri kalian. Bergumul. Ya. Nah, dalam pergumulan ini ada yang proses transisi kan? Jangan-jangan ada yang sudah pacaran ya. Pacaran dengan anak SMA, bahkan anak kuliah mungkin ya. Ya saya kurang tahu lah. Boleh tidak pacaran? Siapa bilang pacaran tidak boleh? Pacaran boleh, tetapi sudah tepat dan layakkah kalian pacaran di masa sekarang? Itu kembali lagi ke pemahaman. Ya. Mana ada yang bisa melarang kalian pacaran? Tiba-tiba orang tuanya nanti ketika di gereja, udah berapa lama pacaran? Sudah 15 tahun, nah? Dari SMP pacaran. Oh, baru ketahuan waktu sudah kuliah. Pacaran itu kan berteman, berelasi namanya, ya kan? Bukan relasi spesial sih pacaran itu, tapi komitmen. Komitmen untuk ya bersaing secara sehat. Kalau kamu pacaran nilaimu rendah, ya putuskan saja. Kamu pacaran lalu cabul, bejat, ya putuskan saja. Kalau pacarannya tidak sehat ya, jelas ya. Nah, tapi di SMP udah jelas gitu. Ya, usia kamu nih kan rata-rata sudah 14 ya. Paling yang kelas 9 ya, yang baru 12 ya. Ada yang 12 tahun, coba angkat tangan. Masih 12 ada? Oh, masih 13? 13, 14. 14. Ah. 15. 15. Ada yang 16? Enggak ada lah ya, 16 udah SMA rata-rata ya. Nah, ada yang 17? Ada yang 17? Ada gak? Oh, enggak ada. Enggak ada ya, paling ini senior 15 ya. Ini pun udah kelas 10 ya. Kelas 8. Oh. Yang kelas 9. Kelas 9-nya berapa? 15 ya? 15, 16. Ya, sekitar itulah ya. Nah, para remaja Katolik yang terkasih ya. Dan janganlah putus asa apabila engkau ya diperingatkan olehnya. Jadi Bu Depi di sini, saya di sini ini sebagai alat Tuhan untuk memperingatkan kalian. Ya. Memperingatkan kalian untuk apa? Untuk rajin berdoa. Untuk tidak meremehkan didikan Tuhan. Untuk kalian hadir setiap misa pada hari Minggu. Sesuai 5 perintah gereja. Apa 5 perintah gereja kemarin? Ada yang hafal? Atau ada yang lupa? Masa sih? Yang pertama, rayakanlah hari raya yang disamakan dengan hari Minggu. Jadi setiap hari Minggu itu adalah hari raya bagi orang Katolik, bagi orang Kristiani. Hari raya. Sama enggak hari raya itu dengan hari tahun baru, hari Imlek? Malah di atasnya hari Minggu tuh. Paham enggak? Kalian hari Imlek libur kan? Libur, bersukacita kan? Ya hari Minggu tuh wajib bersukacita. Kita diundang oleh Yesus ke gereja untuk menyambut tubuh dan darahnya. Bagi yang simpatisan nih silakan datang. Ya. Ini semua udah baptis semua. Coba yang belum baptis mana? Oh 1, 2 ya. Nah yang belum baptis ya silakan datang ke gereja simpatisan. Nanti datang ke pastor begini, menyilangkan tangan. Menyilangkan tangan itu mendapat berkat. Ya. Jadi sama juga bagi yang sudah dibaptis tapi dia belum menyambut menyilangkan tangan. Bukan untuk anak-anak menyilangkan tangan, itu untuk orang tua juga yang hanya dapat berkat. Paham ya? Jadi jangan kalian lalu, Bapak itu kok nyilangkan tangan? Ya karena dia tidak bisa menyambut. Karena ada halangan. Paham ya? Ada halangan. Ya dari sekarang kalian harus tahu. Halangannya apa? Dia beristri 2 misalnya. Dia belum kawin gereja misalnya ya.
Jadi jangan, ngapa Pak, Bapak tidak ke gereja? Rupanya kawin adat dengan mamanya. Ya udah, gereja lah Pak, tidak apa-apa, silang tangan. Menyilang tangan tuh bukan hanya untuk anak-anak ya. Mana? Jadi harus mulai paham ya. Nah itu, jadi tolong itu kalian sebagai remaja Katolik, kalian ini kan sebenarnya ada yang disebut dengan SEKAMI, Serikat Kepausan untuk Anak Misioner. Ya kan? Nah, kalau di gereja ikutlah SEKAMI. Dan usia-usia seperti ini transisi. Pra OMK masuk SEKAMI. SEKAMI itu bukan hanya untuk anak-anak remaja, anak dan remaja saja. Ya, tapi kategori remaja itu kan dikategorikan misalnya umur 15 pun sampai 18 tuh masih kategori anak. Ya, remaja lah. Jadi jelas ya di situ ya. Rayakan hari raya yang disamakan dengan hari Minggu. Jadi wajib bagi orang yang sudah menerima sakramen baptis untuk ke gereja. Kalau tidak ke gereja gimana? Dosa berat. Apa itu dosa berat? Dosa yang memutuskan hubungan dengan Allah, dengan Tuhan Yesus. Bagaimana supaya kita kembali dapat menjalani itu? Ya, kita menerima sakramen tobat. Sakramen tobat ya.